Halo teman-teman, balik lagi di channel aku belajar Excel bareng. Kali ini aku mau share rumus untuk misahin antara gelar depan, gelar belakang, ataupun kita hanya ingin mengambil nama aja gitu tanpa ada gelar gitu. Nah, sebelumnya mungkin kalau misalnya kita tahu di Excel itu ada rumus namanya flash fill. Nah, sebelum kita pakai flash fill itu kita coba dulu ketikkan misalnya apa namanya? Misalnya contoh. Jadi kalau kita flash fill itu, jadi kita harus bikin satu contoh dulu, nanti Excel yang akan ngikutin isian kita gitu. Contoh nih, misalnya di gelar depan, kita mau ambil dari samping itu, ketikannya harus sama persis ya. Dokter titik ini aja nih gelar depan yang mau kita ambil. Terus gelar belakangnya kita mau S titik sos titik I. Pokoknya persis sama di sebelahnya ya. Gitu. Lalu nama tanpa gelarnya, misalnya di sini Asman Syahbudin. Oke. Nah, kita kalau untuk cara cepat, kita bisa pakai rumus flash fill. Hanya saja nggak disarankan ya, karena flash fill ini kadang ya namanya juga instan gitu. Jadi ada yang tidak sesuai, kita lihat ketidaksesuaiannya itu. Nanti kalau misalnya teman-teman cari, aku lupa nih flash fill itu ada di mana, nanti di search aja di atas. Seperti ini tulisannya flash fill, kayaknya sih di home ya. Nah, udah muncul kan flash fill. Terus ini juga sama flash fill, ini juga flash fill gitu. Nah, setelah kita klik flash fill, ada isian yang tidak sesuai gitu, karena kan kita tadi mau ketik gelar depan. Cuma si flash fill ini kekurangannya ini, dia nggak bisa identifikasi yang mana gelar dan bukan gitu kan. Nah, ini dia contohnya nih. Nih. Juga untuk misalnya gelar belakang, dia malah ambil nama gitu kan. Ya, jadi tidak bisa flash fill ini kita gunakan gitu. Kecuali untuk data yang memang konsisten dari atas sampai bawah, dokter titik spasi dan gelar belakang, dokter titik spasi dan gelar belakang dah gitu. Tapi kalau misalnya ini ada yang ada gelar depan, ada yang nggak ada yang dokter anda istilahnya apa ya? Istilahnya karakternya beda-beda. Itu sepertinya tidak bisa pakai rumus itu. Nah, kita mau pakai rumus apa nih untuk dapetin itu? Yang kita hapus dulu nih ya. Untuk ngambil gelar depan, gelar belakang, dan nama tanpa gelar ini memang agak kombinasi gitu rumusnya. Pertama, kita menggunakan rumus find. Find itu gunanya untuk kita mencari nih cirinya. Kalau gelar depan itu kan ada titik ya, berarti kita cari aja nih pakai find. Selalu dipetik ya, kalau sebuah karakter tuh selalu dipetik, kecuali angka. Titik, petik, within text-nya mana? Within text-nya ke sini, ke sel yang kita mau baca, kita mau cari titiknya. Enter. Nah, si gelar depan ini yang mau kita ambil kan ada di 3 digit awal. Oke, kita enter dulu aja. Nah, udah ada yang 3, terus ini ada yang, nah ini kan ada yang nggak valid nih, 12, terus ada yang value karena nggak ada kan. Nah, selanjutnya, kombinasi selanjutnya itu kita akan jabarkan nih. Jabarkan dari 3 karakter ini. Kita pakai, karena ini dari depan, dari kiri, kita pakai rumus left, terus ke selnya, teks nih, lalu numchar-nya ini ya ini, yang angka-angka yang udah kita deskripsikan tadi. Enter, terus ketemu kan nih gelarnya.
Tapi masih ada yang isiannya seperti flash fill tadi, yaitu kayak ini nih. Ini sebenarnya kan nggak ada gelar depan, jadi harusnya ini kosong nih. Gimana caranya untuk kosongin? Ya kalau datanya ada sedikit kita bisa langsung hapus aja ya. Cuman kalau datanya ada ratusan atau bahkan ribuan kan nggak ini ya, apa namanya? Ya intinya harus pakai rumus lah gitu. Nah terus gimana sih gabungan rumus selanjutnya setelah kita find terus kita deskripsikan dengan left, kemudian kita harus nyari yang ini rata-rata kalau gelar depan itu kan ini nih ya kayaknya yang paling panjang props tuh 1, 2, 3, 4, 5 sama titiknya kan. Nah jadi kita harus ngitung si gelar depan ini maksimal itu 5 misalnya si prop ini ya paling panjang di sel ini gelar depan itu 5. Jadi yang di atas 5 itu harus kita buang gitu sih. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu untuk ngambil karakter itu pakai rumus len ya misalnya nih. Nah, ini berarti dari D ke sampai I ini ada 28 karakter gitu. Nah, tapi di sini kita mau langsung tempelin nih, kita langsung kombinasikan si len ini. Len terus ke sini, ke selnya. Enter. Sorry. Len yang lebih dari len kurung tutup. Sorry. Nah, tadi balik lagi kita untuk lihat berapa angkanya ini. Kita pakai rumus len yang tadi kan. Sama dengan len kurung buka, ini teksnya. Teksnya ini yang udah kita sel ini. Enter aja. Ini kan nemu nih. Ini kan 3, 4, 12 ini kan yang nggak valid lah ya. Nah ini yang prop ini kan 5, ini kan harusnya yang terpanjang ya, gelar depan yang terpanjang. Berarti kita bisa pakai 5 atau mungkin kalau nanti ada lagi kita bisa 7 misalnya, atau misalnya ya kita pakai 5 dulu lah. Nah kita pakai rumus if. Jadi ada berapa tuh rumusnya? Find, left, len, terus pakai rumus if untuk kunci supaya angka yang gelar depan yang di atas 5 karakter itu supaya dibuang. Contoh ya, misalnya ini if sama dengan if jika hasil penjumlahan len ini kan penjumlahan sel tadi ya, penjumlahan karakter sel A4 ini lebih dari 5, kita mau kasih clue apa nih kalau dia ada lebih dari 5? Kalau misalnya kalau aku pakai strip ya. Strip. Atau kalau mau blank tuh kosongin begini ya, petik-petik. Jadi cara bacanya jika jumlah sel ini lebih dari 5, maka blankkan atau kosongin. Tapi kalau misalnya kurang dari 5, kita mau ambil yang tadi, yang teks ini, sel ini. Jadi dari sini nih, dari left, tadi kan kita udah baca nih left sampai tutup yang pertama. Copy aja, taruh belakangnya gitu. Ya, jadi jika penjumlahan ini lebih dari 5, blankkan, karena kan salah, kayak tadi nih, Nurainin 12, itu kan salah, berarti kan, tapi kalau benar, kalau kurang dari 5, profesor itu kan 5 ya, jika kurang dari 5 berarti ambil yang sel ini, yang tadi udah kita hitung left ini, enter. Oke. Nah, udah blank ya. Ini yang lebih dari 5 udah blank. Kemudian ini yang tidak ada nih, ada yang value. Berarti kan rumus ini tidak bekerja di sini karena ini tidak ada gelar depannya.
Gimana cara ngilangin value? Kadang kita kalau ngerumus itu suka ada yang value atau NA atau error gitu. Nah, itu kita bisa pakai rumus if error. Jadi cara bacanya, jika error, if error, sel ini belakangnya kasih jika error, maka kita mau apa nih? Kita blank kan, tutup, enter. Oke. Dan berarti yang gelar depan yang tidak sesuai, Nurainun, Dedit ini, Safrudin ini sudah hilang ya, gitu. Lanjut ke gelar belakang. Gelar belakang ini sebenarnya sama aja cara kerjanya, gabungan dari beberapa fungsi, cuman bedanya dia ngambilnya dari belakang, dari kanan gitu. Jadi sebelumnya kita tetap cari dulu. Kalau gelar belakang itu kan identiknya sama koma ya. Berarti kita carinya find-nya itu langkah awalnya kan find, cari koma di sel ini, within text di sel ini, enter. Berarti si koma ini ada di karakter ke-20 ya kalau teman-teman hitung 1 2 3 4 5 sampai 20 gitu. Oke. Kemudian setelah ketemu dia ini ada di karakter 20, kita deskripsikan kayak tadi dari sebelah kiri, terus sekarang dari sebelah kanan. Sorry. Sebelum kita deskripsikan, karena ini ngambilnya dari kanan, jadi cara berpikirnya gini. Ini kan ada, misalnya ini kita hitung ya. Nih, dia kan ada berapa nih karakternya? Ada 28. Kita pakai fungsi len tadi ada 28 ya. 28. Tapi kita hanya ingin mengambil gelar belakang yang ini dari SOSI ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kan ada spasinya jadi 8 ya. 8 karakter yang di belakang. Nah, jumlah sel ini 28 dikurangin dengan si koma ini. Si koma ini ada di 20, berarti kan kita harus ngambil pengurangannya, nyari pengurangannya gitu. Nah, kita pakai rumus apa? Kita sebentar. Kita pakai rumus len. Karena kan tadi mau cari angka 28-nya ini. Nah, ini hasilnya 28, kurung tutup, dikurangin find ini. Find ini tadi kan 20 nih. Jadi kita mau dapetin pengurangannya, jumlah semua karakter dikurangin karakter yang di sebelum koma. Nah, ini kan 8. SOSI ini ada di karakter mulai karakter 8 diambil. Oke. Sampai sini udah. Nah, terus kita deskripsikan dengan rumus right. Kayak tadi rumus left, sekarang rumus right. Jadi intinya dari kanan lah gitu. Oke. Teksnya koma ini. Oke, SOSI. Karena tadi SOSI, SOSI udah, kita tinggal ngilangin value-nya pakai if error. Jika error, apa yang mau kita yang mau kita gantikan? Kita pakai, kalau aku biasanya blank, atau kalau teman-teman mau pakai strip juga boleh, tinggal gimana enak ngelihatnya aja. Kalau aku pakai blank yang tutup. Oke ya. Di sini yang nggak ada, Sunaria nggak ada, Nurul Laili nggak ada gitu. Sudah kelar nih, gelar depan, gelar belakang kita sudah dapet. Selanjutnya kita cari namanya aja nih. Gimana cara cari namanya aja? Pertama kita pakai rumus substitut. Cara kerjanya itu substitut itu kan menggantikan ya. Jadi
karena kita udah dapet gelar depannya aja dan gelar belakangnya aja, jadi kita bisa langsung aja nih substitute ini teksnya nih, semua teks ini, terus kita pakai titik koma atau koma ini tergantung komputer masing-masing ya. Nanti kan dia ada instruksi seperti ini, lihat aja. Ini titik koma atau koma itu tergantung komputer masing-masing. All text-nya itu dokternya ini ya. Jadi teks yang namanya dokter kita mau ganti dengan apa? Substitute dengan apa? Berarti kan dengan kosongin kan, dengan blank gitu. Oke. Kita enter dulu. Nah, gelar depannya sudah hilang. Selanjutnya kita mau hilangin gelar belakangnya nih. Berarti kan teksnya ganti ke sini kan, karena kan ini gelar depannya sudah hilang, tinggal gelar belakangnya yang mau kita hilangin. Sama, kita substitute lagi. Teksnya tetap ini, nggak ke sel ini lagi ya, tapi tetap ini, karena tadi sudah gelar depannya sudah hilang. Gelar depan hilang, kita sekarang mau hilangin gelar belakang. Kita ganti dengan blank lagi. Oke. Ini masih ada koma, berarti coba kita enter dulu. Nah, ini komanya masih ikut semua. Sama nih, kita sekarang mau hilangin koma, berarti kita substitute lagi angka nama ini yang ada komanya. Kita mau buang komanya, petik koma, petik dengan apa? Komanya mau kita ganti dengan apa? Dengan blank lagi, dengan hilang, nggak ada apa-apa karakternya. Enter. Nah, ketemu deh Asman Syahbudin. Kayak gitu. Kita sekarang udah dapet gelar depan, gelar belakang, sama namanya gitu. Nah, gimana gabungan beberapa rumus ini? Jadi tadi kalau pakai flash fill kan memang enak ya, cepet ya, kita cuma tinggal nyontoin satu, terus semuanya bawahnya langsung keisi gitu. Cuman kan kalau untuk yang nggak konsisten seperti ini nggak bisa pakai flash fill. Nah, makanya tadi kita pakai rumus gabungan find, left atau right, kemudian len, terus if error ya. Itu tujuannya untuk ya melihatlah untuk inkonsistensi ini bisa diakalinnya pakai apa, seperti itu. Nah, terus ini udah dapet nih gelar depan, gelar belakang, terus namanya. Gimana cara kita mau gabungin lagi? Misalnya kita hanya punya data ini, hanya punya data yang sudah terpisahnya. Gimana cara kita untuk ngegabungin lagi? Kalau cara ngegabunginnya lagi sih gampang ya. Ini untuk menggabungin apapun, teman-teman pakai rumus dan, sama dengan gelar depan dan simbol dan, terus biasanya dipisahin, ini udah ada titik ya, dipisahin spasi biasanya kan, setelah titik tuh spasi kan kalau gelar depan biasanya, dan nama. Lalu setelah nama, tadi kan kita kalau setiap habis nama untuk ke gelar belakang ada koma ya, dan lagi koma spasi, petik, dan lagi gelar belakang. Dapat deh. Oh, ini ada spasinya, ada 2 nih. Berarti tadi rumusnya ini belakangnya masih ada spasi nih. Kalau misalnya kita contoh nih ya, kalau di sini kan kita nggak kelihatan nih ada spasi atau enggaknya. Ini kita copy dulu satu, terus misalnya ke sini paste value. Nah, ini di depannya ada koma. Ada spasi, terus di belakangnya nggak ada. Nah, ini di belakangnya, berarti kita tadi di sini harusnya tambah rumus trim lagi, rumus trim untuk ngebuang spasi-spasi yang berlebih gitu. Nah, jadi ininya hilang. Nah, ini kan tadi ada spasi. Nah, kita coba setelah kita trim
spasinya hilang nggak? Nah, hilang kan? Nah, di sini juga udah koma esosnya itu spasinya ada 1 aja. Gitu. Nah, ini kayak kalau ada yang kayak tadi spasinya berlebih lagi nih kita trim lagi. Seperti itu ya teman-teman, gabungin rumus gelar depan gelar belakang nama tanpa gelar ataupun nge-breakdown-nya seperti itu. Sekian dulu rumus kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.